Nah, jadi software ini kita akan pasangkan atau idealnya kita pasangkan di frame M5. Dan karena ini karakter swing, berarti dia akan melakukan beberapa penginapan posisi ya. Kalau misalnya dia di kemudian hari mau pakai software yang VIP, dia butuh di bebas buffer atau unlimited account, ya dia harus diulang begitu loh. Apakah ini sudah diperhitungkan dalam software kami? Ya tentunya sudah, karena itu kan otomatis, dia otomatis dipotong ya, dan itu semuanya sudah istilahnya sudah diperhitungkan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat informatif sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertimbangan fee Islamic account. Pertanyaannya, apakah fee yang dikenakan pada akun Islamic termasuk dalam biaya penggunaan software Alnat Promo, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keuntungan yang dapat diperoleh Pak? Oke, jadi kalau misalnya dia menggunakan akun free swap atau akun syariah, otomatis karena swapnya sudah dipotong, maka dia akan lebih besar fee-nya daripada akun syariah. Jadi fee atau komisi itu jauh lebih besar ya. Apakah ini sudah diperhitungkan dalam software kami? Ya tentunya sudah, karena itu kan fee itu kan otomatis, dia otomatis dipotong ya, dan itu semuanya sudah istilahnya sudah diperhitungkan. Jadi walaupun fee-nya besar ya, dia punya return-nya juga akan jauh lebih besar lah dibanding dengan fee itu, dibanding dengan komisi itu akan jauh lebih besar itu. Berarti ini fee ini sebenarnya mempengaruhi software nggak Pak? Enggak, sama sekali enggak mempengaruhi, karena fee itu yang mengenakan fee itu adalah brokernya, bukan softwarenya. Tapi software sudah memperhitungkan fee tersebut ya, sudah mengkalkulasi fee tersebut, dan hasil akhirnya tetap profitable. Walaupun fee-nya sudah dibesarin dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang account yang ada swapnya, tapi sudah dikalkulasikan sehingga profitnya juga akan tetap lebih banyak daripada kita membayar fee. Untuk fee di broker IC Market ini seperti apa Pak? Beda-beda. Tentunya itu nggak hafal berapa fee-nya, karena banyak sekali marketnya, ada forex, ada gold, ada oil, ada CFD, dan itu semuanya berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang mau mengetahui fee, silakan masuk aja ke dalam website dari broker yang bersangkutan. Di situ akan dikasih tahu berapa fee-nya, berapa spread-nya, berapa swap-nya, itu semua akan dikasih tahu. Dan untuk angka-angka spesifikasi seperti itu biasanya berubah-ubah. Jadi kita sendiri sebagai partner nggak bisa hafal, kecuali kita cek dari website-nya gitu loh. Tetapi dua broker ini yang direkomendasikan Profit Training sudah masuk hitungan ya Pak untuk penggunaan software dan bagi kliennya Pak? Sudah, bahkan kita sudah melakukan riset juga. Kita bisa tahu dalam waktu setahun berapa fee yang kita bayar dan berapa profit yang kita dapat. Kita nanti bisa hitung semua, dan kita sudah hitung. Teman-teman silakan lihat aja di live streaming, itu nanti di atas semua ada. Bahkan kalau misalnya teman-teman butuh jurnal, ya kita akan kirimin jurnalnya. Nah, untuk penggunaan fee ini Pak, tetap dikenakan nggak Pak jika misalkan kita profit atau loss Pak? Oh, profit atau loss tetap kena fee. Karena fee itu sekali lagi adalah biaya transaksi kan. Itu kan biaya yang dikenakan oleh broker kepada trader. Jadi baik itu profit maupun loss, ya trader harus bayar fee itu. Nah, untuk fee ini biasanya kan tadi Bapak katakan di setiap transaksi ya Pak? Setiap transaksi. Berarti satu kali, karena memang Alnat ini swing satu kali open posisi, berarti cuma satu kali dong Pak? Betul, karena Alnat ini dia karakter swing, tentunya tidak akan menggunakan banyak fee, tidak akan memotong banyak fee ya, karena sekali lagi ini karakternya swing. Kalau scalping, otomatis kita harus menggunakan broker yang kalau bisa yang fee-nya itu paling kecil dan spread-nya tipis, itu kalau scalping. Tapi karena ini swing, nggak masalah, dia lebih besar sedikit pun nggak masalah, karena tradingnya jarang-jarang gitu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu langkah-langkah verifikasi dokumen. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan dan apakah verifikasi ini memerlukan waktu yang signifikan sebelum pemilik akun dapat menggunakan Alnat Promo? Kalau verifikasi akun rata-rata sama ya, baik di broker IC Market maupun di broker lain itu rata-rata sama. Jadi yang pertama itu tentu butuh identitas
Identitas itu seperti KTP, seperti paspor, ya, atau SIM itu juga bisa. Yang penting masih berlaku, ya. Lalu dokumen kedua yang dibutuhkan adalah address approval. Jadi address approval ini adalah dokumen yang resmi yang alamatnya sama dengan KTP. Misalnya apa? Tagihan air, tagihan listrik, tagihan handphone, ya, tagihan ini seluler, ya, itu juga bisa. Tagihan kartu kredit juga bisa. Asalkan sekali lagi dokumennya harus sama dengan KTP. Tapi kalau beda nggak bisa loh. Ketiga, tentunya ada juga broker-broker yang dia verifikasi by phone. Ya, ada juga yang dia verifikasinya via Zoom. Ada juga yang dia verifikasinya tatap muka. Itu bisa, ya, itu, dan itu normal dilakukan untuk kepentingan keamanan customer sendiri. Untuk mengenai tentang dokumen tadi, Pak, kata Bapak kan tadi ID card sama tempat tinggal itu harus sama ya, Pak? Sama, Nah, saya beda. Misalkan klien ini dia kontrak di suatu tempat, tetapi KTP-nya masa di tempat asalnya nih, Pak. Itu gimana nih, Pak? Oh, dia harus cari dokumen yang alamatnya sama dengan KTP. Harus cari. Misalnya dia ngontrak nih, dia misalnya ngontrak, misalnya dia KTP Jakarta, ngontraknya di Bali misalnya. Jadi harus cari dokumen yang alamatnya di sesuai KTP dia. Dan semua broker itu semua sama, nggak bisa beda. Jadi itu syaratnya. Dan yang perlu Edu tambahkan lagi mengenai dokumen, ya, karena berkaitan tentang akun syariah, ya. Jadi pernah ada kejadian begini. Ada salah satu member kita, karena dia ingin mendapatkan free swap. Dia sebenarnya non muslim. Di KTP terlihat kan, oh ini non muslim ya. Tapi gara-gara dia pengen free swap, dia centang akun syariah. Nah, maka dari broker meminta surat keterangan dari tempat ibadah setempat bahwa menyatakan orang ini adalah muslim. Nah, jadi saran itu, ya, nggak bisa dibohongin lah. Broker itu juga cerdas, ya. Jadi kalau memang itu adalah klien yang non muslim, ya tulis non muslim. Ya, karena kalau dia mau mendapatkan akun syariah demi menghindari swap, tetap aja dia akan meminta surat tambahan dari tempat ibadah. Berarti nggak bakalan bisa open akun di Islamic ya, Pak? Ya nggak bisa kalau dia non muslim. Kalau muslim ya bisa. Kan di KTP ada. Di KTP ada kan agama Ya, apa benar. gitu kan. Nah, Pak, untuk verifikasi dokumen kan untuk ID dan tempat tinggal. Ada lagi nggak, Pak? Untuk Cuma itu aja. Cuma dua aja. untuk dokumen withdraw, apakah ada yang Kalau withdrawal biasanya akan diminta cover buku tabungan nih. Cover buku tabungan yang ada nama, ada nomor rekening, bisa. Itu untuk keperluan withdraw, ya. Tapi untuk keperluan buka akun itu cuma dua itu, identitas sama ada approval. Nah, tapi kalau kamu tanya untuk withdraw, dia akan minta buku cover buku tabungan. Berarti di uploadnya bisa belakangan ya, Pak? Untuk Bisa belakangan dan bisa terpisah. Dan biasanya klien itu ketika dia mau withdrawal baru upload tuh. Nah, misalkan tidak ada buku tabungan nih, Pak, ada nggak, Pak, dokumen misalkan yang disarankan? Nggak ada, rekening keuangan dan rekening usaha sama. Ya, pokoknya yang bersifat intinya itu dari bank yang ada namanya, ada alamatnya, ya, ada nomor rekeningnya. Itu yang bisa dipakai. Selain itu nggak bisa. Oke, Pak, kita sudah di penghujung pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir yaitu tentang dampak P raw spread. Nah, pertanyaannya bagaimana P raw spread dapat mempengaruhi performa trading dan apakah ada strategi tertentu yang disarankan untuk pemilik akun dengan opsi ini, Pak? Jadi viral spread itu artinya spreadnya tipis, ya. Tentu semakin tipis semakin bagus. Ya, semakin bagus untuk kita mengurangi biaya dari setiap transaksi, ya. Nah, tetapi ini akan lebih efektif apabila teman-teman trading itu di strategi scalping. Karena kalau strategi swing, ya, walaupun dia spreadnya tipis, ya, walaupun ada pengaruhnya juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Yang lebih signifikan adalah kalau misalnya, ya, dia punya strategi scalping, berarti kan dia tradingnya sering dan cepat kan, maka dibutuhkan si dari broker yang kecil dan juga spread yang tipis. Tapi kalau untuk strategi swing ini yang lebih berperan itu adalah yang cari yang free swap.
untuk spread ini sebenarnya di Asian market itu bagaimana Pak untuk besarannya? Ya, tadi itu sudah jelaskan juga bahwa untuk spread setiap market berbeda-beda dan setiap waktu spreadnya itu berubah-ubah juga gitu loh. Jadi kadang-kadang dia normal, kadang-kadang tipis, kadang-kadang ketika ada news besar kan. Nah jadi untuk spread ini tidak fix. Dan di pasar itu, di market memang dia kadang-kadang tidak fix. Ketika dia terjadi news, ya spreadnya gede dia. Nah jadi untuk mengetahui besaran spread, teman-teman bisa cek aja di website-nya aja. Di website dari Asian Market atau broker yang bersangkutan, tapi sekali lagi itu nggak fix. Jadi kalau dia ada news, dia pasti melebar nih. Nah, untuk spread ini Pak, besarannya kan kata Bapak variatif ya Pak? Variatif. Bisa membesar ketika ada news. Nah, untuk kinerja software ini apa mempengaruhi Pak? Tidak terlalu signifikan. Karena sekali lagi, karakter dari software ini adalah swing. Jadi walaupun dia besar kecil ya nggak terlalu signifikan lah. Karena kan nggak terlalu sering transaksinya gitu. Nah, untuk software Alnat ini Pak, strategi yang digunakan kan swing ya Pak? Swing nah, one shot. Nah, ketika sudah membuka open posisi nih, ternyata gatal nih Pak, seorang trader nih, dia intervensi lah langsung cut loss gitu, karena mungkin lumayan jauh atau mungkin kena TP-nya dia lama sendiri ya, lama gitu dengan sabaran. Itu bagaimana Pak? Diperbolehkan tidak Pak? Ya kalau diperbolehkan ya boleh-boleh saja, karena kan software expert advisor ini kan alat bantu. Tapi yang punya kuasa penuh siapa? Yang punya kuasa penuh ya klien itu sendiri kan. Jadi kalau dia mau intervensi, ya kita nggak bisa larang. Tapi memang dari kita selalu bilang ya tidak disarankan, jangan sampai disarankan. Karena kalau sampai diintervensi, artinya dia sudah mencampuri algoritma yang sudah berjalan. Dan sekali lagi kita nggak saranin. Tapi sekali lagi bukan berarti kita bilang nggak boleh ya. Pemilik telepon itu adalah punya kuasa penuh. Terus itu sebagai alat bantu. Nah, apakah akan mempengaruhi untuk open posisi berikutnya Pak? Tergantung intervensi apa yang dilakukan. Kalau misalnya intervensinya kebetulan mengganggu dari entry posisi, ya otomatis akan mengganggu ya. Misalnya gini, karakter dari Alnat ini kan dia karakter one shot nih. Tiba-tiba dia entry sendirian. Nah ketika dia entry sendiri, software mau open posisi, ternyata ada posisi yang lagi jalan, nggak bisa open dong. Ya sudah nggak bisa gitu ya. Berarti software Alnat ini sudah di lock ya Pak? Jika ada masih ada open posisi, dia tidak open posisi lagi ya Pak? Di pair yang sama. Kalau misalnya dia jalanin di pair euro nih, habis itu dia open posisi di pound sterling misalnya, ya tetap masih bisa karena kan pairnya tidak. Tapi kalau misalnya dijalanin di euro, softwarenya dia open posisi di euro, berarti kan ada posisi pula dong, ya nggak bisa. Nah, untuk disarankan Pak, untuk penggunaan software ini biasanya di berapa pair Pak sekali penggunaan? Satu, disarankan di satu pair saja. Kalau misalnya dia mau pakai di beberapa pair, disaranin buka beberapa akun aja, gitu loh. Nah, untuk mengenai software Pak, di profesor ini ada mode safety dan agresif. Nah, berlaku juga nggak Pak untuk software Alnat ini? Berlaku. Jadi untuk semua software memang kita bisa setting semau kita, apakah mau mode yang safety atau yang mau agresif. Tapi untuk pemula atau yang orang baru-baru coba untuk menggunakan software, pasti kita selalu pasangin itu dalam mode safety dulu. Nanti kalau dia udah cocok, dia udah suka, dia udah nyaman, ya kita baru naikin resikonya. Kita baru membuat itu lebih agresif bisa saja. Tapi untuk awal kita pasti setting yang safety dulu. Untuk perbandingan lotnya Pak, sama tidak Pak untuk safety dan agresif? Kalau agresif itu gede. Ya ini bedanya ya antara safety sama agresif. Kalau agresif dia lebih banyak ambil posisi, loss-nya lebih gede, ya, dan juga otomatis efek sampingnya downward-nya lebih gede, dan resikonya lebih gede. Tapi nilai plusnya adalah profitnya akan jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. High risk, high gain kan? High gain, high risk juga. Berbanding lurus lah. Untuk terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Untuk penggunaan Alnat ini nih Pak, semisalkan dia mau digunakan di broker yang sama nih Pak, tetapi jenis akunnya berbeda Pak, mempengaruhi software juga nggak Pak? Tidak.
dia menggunakan di broker yang sama, akunnya beda, tetap bisa jalan. Tapi hasilnya otomatis beda. Ya, tergantung dari hasil transaksi dan tergantung dari terapi yang digunakan. Ya, itu sangat tergantung. Tetapi pada dasarnya apakah bisa atau enggak, ya bisa. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sangat informatif sekali. Dan juga sudah terjawab ya Pak pertanyaan dari Pak Asdam Jakarta ya tentang pembukaan akun di IC Market. Nah, sebagai langkah konkret nih Pak, dan kesimpulan dari video ini yang bisa didapatkan oleh para trader yang mau menggunakan software apa nih Pak? Jadi kalau teman-teman memang ingin menggunakan software yang tidak terlalu agresif alias santai lah ya, slow but sure ya, dan murah. Murah ya. Jadi software Alnat ini adalah software yang paling murah di profit trading. Nah, teman-teman bisa coba software ini. Jadi silakan aja kirim ke Telegram permintaan kalian, Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Apabila teman-teman ingin mempelajari lebih jauh, ya pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Dan kalau teman-teman udah nonton video ini sampai selesai, masih ada yang kurang paham, nontonnya berulang-ulang. Udah nonton berulang-ulang masih nggak ngerti, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita akan sangat senang membaca komentar-komentar dari teman-teman. Kita akan selalu replay pertanyaan-pertanyaan teman-teman secara satu persatu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang private, ya kirim aja. Ya, kirim pertanyaan kalian secara private juga di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan jawab dengan private juga. Jadi ya, karena ini video edukasi, apabila teman-teman udah mendapatkan manfaatnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.